Aisyah berdiri di depan Bandara Internasional dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega akhirnya bisa melangkah keluar dari kemiskinan yang membelit keluarganya di sebuah desa kecil di Indonesia. Namun di sisi lain, ketakutan menyergapnya. Arab Saudi adalah negeri yang asing baginya, penuh dengan adat dan budaya yang berbeda. Dengan membawa sebuah koper tua dan doa ibunya yang tak henti-hentinya terngiang, Aisyah memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika ia tiba di Riyadh, kota itu terasa seperti dunia lain. Bangunan tinggi menjulang, mobil-mobil mewah berlalu lalang, dan udara panas gurun menyengat kulitnya. Ia diantar ke rumah majikan barunya, sebuah keluarga bangsawan kaya yang tinggal di sebuah istana megah. Rumah itu seperti istana dari dongeng, dengan pilar-pilar marmer dan lampu kristal yang berkilauan. Namun, Aisyah segera menyadari bahwa di balik kemewahan itu, ia adalah seorang asing yang harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat di hati penghuni rumah itu. Hari-hari pertama bekerja tidaklah mudah. Noura, istri dari tuan rumah, adalah wanita yang keras dan penuh tuntutan. Aisyah harus bangun sebelum fajar untuk memastikan segala sesuatu berjalan sempurna. Setiap kesalahan kecil dihukum dengan teguran tajam. Namun, Aisyah menahan semuanya dengan sabar. Dalam hati, ia selalu mengingat alasan mengapa ia berada di sana, membayar utang keluarga dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk adik-adiknya. Sebuah insiden terjadi suatu sore ketika Aisyah sedang membersihkan taman istana. Ia tidak sengaja menjatuhkan vas bunga antik yang harganya bisa membeli sebuah rumah di desanya. Jantungnya berdegup kencang ketika Noura berteriak marah dan mengancam akan memecatnya. Namun, sebelum Noura sempat melangkah lebih jauh, seorang pria dengan jubah putih muncul dari balik pintu kaca. Suaranya tenang namun penuh wibawa. "Cukup, Noura. Semua orang bisa melakukan kesalahan." Aisyah tidak tahu siapa pria itu, tetapi tatapannya terasa menusuk hingga ke jantung. Ia mendengar para pelayan lain membisikkan namanya, Sultan Khalid, penguasa muda yang sering mengunjungi keluarga bangsawan ini secara rahasia. Aisyah hanya bisa menunduk, merasa tak pantas berada di hadapan seorang pemimpin besar. Namun, ia tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul dalam hatinya. Tatapan pria itu bukan hanya sekadar memerintah, tapi seperti mencoba memahami dirinya. Sejak pertemuan itu, Aisyah merasa hidupnya di istana mulai berubah. Sultan Khalid sering terlihat berjalan di taman saat ia sedang bekerja. Kadang-kadang, ia menyapa dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang dirinya. "Apa yang membawamu ke negeri ini, Aisyah?" tanyanya suatu hari. Dengan hati-hati, Aisyah menjawab bahwa ia ingin mengubah nasib keluarganya. Jawaban itu membuat Khalid termenung, seolah ada sesuatu dalam ceritanya yang menyentuh hatinya. Namun, setiap langkah Aisyah di istana kini diawasi lebih ketat. Para pelayan lain mulai berbisik, dan Noura semakin sinis. "Jangan pikir kau bisa menarik perhatian Sultan. Kau hanyalah pelayan," ujar Noura dengan nada mengejek suatu malam. Hati Aisyah perih, tetapi ia berusaha tidak menunjukkan kelemahannya. Ia tahu bahwa hidupnya bukan tentang mencari pengakuan, melainkan tentang bertahan dan berjuang demi keluarganya. Di tengah semua tekanan itu, Aisyah sering kali berdoa di kamarnya yang sempit. Ia memohon kekuatan dari Tuhan, agar ia mampu menghadapi segala cobaan. Ia tidak pernah tahu bahwa doa-doanya tidak hanya didengar oleh langit, tetapi juga oleh seseorang yang diam-diam mulai merasakan kekaguman mendalam padanya. Sultan Khalid, yang awalnya hanya menganggap Aisyah sebagai pelayan biasa, kini melihatnya sebagai sosok yang berbeda, seorang wanita muda yang penuh keberanian, ketulusan, dan harapan yang tak pernah pudar di tengah segala kesulitan. Hari itu, saat matahari tenggelam di balik gurun yang berwarna emas, Aisyah berdiri di balkon kecil kamarnya, memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya, membawa cinta, tantangan, dan takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu, namun pertemuan Aisyah dengan Sultan Khalid terus membekas di hatinya.
Ia berusaha menepis perasaan aneh yang mulai tumbuh, meyakinkan dirinya bahwa ia hanyalah seorang pelayan dan tidak pantas memikirkan seorang sultan. Namun, takdir seperti memiliki rencana lain. Sultan Khalid, yang selama ini dikenal sebagai penguasa yang serius dan berjarak, semakin sering menghabiskan waktu di taman tempat Aisyah bekerja. Kehadirannya membawa kehangatan yang tidak pernah dirasakan Aisyah sebelumnya. Suatu sore, saat Aisyah sedang menyapu daun-daun kering di taman, angin gurun tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan pasir dan dedaunan ke segala arah. Aisyah berusaha melindungi matanya, tetapi pasir itu membuatnya kehilangan keseimbangan. Sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, sebuah tangan kokoh menangkapnya. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati Sultan Khalid berdiri di hadapannya, memandangnya dengan tatapan cemas. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Aisyah hanya bisa mengangguk, tetapi tubuhnya gemetar. "Maafkan saya, Tuan. Saya tidak bermaksud mengganggu," ujarnya sambil menunduk. Sultan Khalid tersenyum tipis. "Kau tidak mengganggu, Aisyah. Kadang-kadang, angin hanya datang untuk mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan." Ucapan itu membuat Aisyah terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hati kecilnya merasa bahwa ia bukan sekadar pelayan di mata pria itu. Namun, kebaikan Sultan Khalid mulai menarik perhatian orang-orang di istana. Noura, yang sudah lama mencurigai kedekatan mereka, semakin sering mencari-cari kesalahan Aisyah. Suatu malam, Noura memanggil Aisyah ke ruang kerjanya dan menatapnya dengan dingin. "Kau pikir Sultan Khalid peduli padamu? Jangan lupa, kau hanyalah seorang pelayan. Jangan sampai kau memalukan dirimu sendiri," ucapnya tajam. Perkataan itu menusuk hati Aisyah. Malam itu, ia menangis sendirian di kamar kecilnya, bertanya-tanya apakah benar ia hanya bermimpi terlalu tinggi. Namun, di tengah kesedihannya, ia teringat pada wajah ibunya yang selalu penuh harapan. Aisyah memutuskan untuk tetap fokus pada pekerjaannya, meskipun perasaan itu semakin sulit ia abaikan. Di sisi lain, Sultan Khalid juga mulai merasakan tekanan. Keluarganya sudah lama mendesaknya untuk menikah dengan seorang putri bangsawan demi memperkuat aliansi politik. Namun, setelah bertemu Aisyah, Khalid merasa ada sesuatu yang hilang dari semua rencana itu. Aisyah, dengan kesederhanaan dan ketulusannya, mengingatkan Khalid akan kehidupan rakyat biasa yang selama ini jarang ia sentuh. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang status atau kekayaan, tetapi tentang hati yang tulus. Suatu hari, Khalid memutuskan untuk berbicara dengan Aisyah. Ia menemukannya sedang menyiram bunga di taman. "Aisyah, kau tahu mengapa aku sering datang ke sini?" tanyanya pelan. Aisyah menggeleng, hatinya berdebar-debar. "Karena kau mengingatkanku pada sesuatu yang hilang dari hidupku, kesederhanaan dan kejujuran. Aku lelah dengan kehidupan yang penuh kepura-puraan. Bersamamu, aku merasa seperti menjadi diriku sendiri." Kata-kata itu membuat Aisyah terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, hatinya melonjak bahagia, tetapi di sisi lain, ia takut akan konsekuensi dari perasaan ini. Namun, di bawah langit senja Riyadh yang berwarna keemasan, sesuatu berubah dalam hati mereka berdua. Takdir telah membawa mereka ke jalur yang sama, dan meskipun jalan itu penuh dengan rintangan, mereka tahu bahwa cinta adalah kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Pagi itu, suasana istana terasa lebih sunyi dari biasanya. Aisyah sibuk membersihkan ruang makan utama ketika seorang pelayan senior mendekatinya dengan ekspresi tegang. "Aisyah, Noura ingin bertemu denganmu di ruang utama." "Cepatlah," bisiknya. Hati Aisyah berdebar. Ia tahu, setiap kali Noura memanggilnya, tidak pernah ada hal baik yang menanti. Dengan tangan gemetar, ia melangkah menuju ruangan yang megah itu. Di sana, Noura duduk di sofa berlapis emas dengan tatapan dingin. Di sebelahnya, duduk seorang wanita yang mengenakan gaun indah, wajahnya dihiasi senyum tipis yang penuh kesombongan. "Ini Putri Yasmin," ujar Noura tanpa basa-basi.
Ia adalah calon istri Sultan Khalid. Aku ingin memastikan bahwa semua pelayan di sini, termasuk kau, tahu tempat mereka." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Aisyah. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan rasa sakit di hatinya. Setelah pertemuan itu, Aisyah merasa hidupnya berubah. Setiap kali ia melihat Sultan Khalid, ia berusaha menghindar. Namun, Khalid menyadari perubahan itu. Suatu malam, ia menemui Aisyah di taman tempat mereka sering berbicara. "Aisyah, ada apa? Mengapa kau menghindariku?" tanyanya dengan nada cemas. Aisyah menahan air matanya, mencoba bersikap tegar. "Saya tidak ingin mengganggu hidup Tuan. Saya hanya seorang pelayan. Apa yang terjadi di istana bukan urusan saya." Namun, Khalid tidak menyerah. "Aisyah, jangan bicara seperti itu. Kau tahu aku tidak peduli dengan status atau aturan istana ini. Aku hanya peduli padamu," ucapnya dengan penuh emosi. Kata-kata itu membuat pertahanan Aisyah runtuh. Ia menangis, mengakui bahwa ia juga merasakan hal yang sama, tetapi ia takut akan konsekuensi hubungan mereka. "Bagaimana dengan Putri Yasmin? Bagaimana dengan keluargamu?" tanya Aisyah dengan suara bergetar. Khalid menghela napas panjang. "Aku akan menghadapi semuanya, Aisyah. Tapi aku tidak bisa melakukannya tanpa kau di sisiku." Ucapan itu membuat Aisyah semakin bingung. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Khalid, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hubungan mereka akan menghadapi badai besar. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka berdua hanya bisa terdiam, menyadari bahwa cinta mereka sedang diuji. Keesokan harinya, rumor tentang kedekatan Aisyah dan Sultan Khalid mulai menyebar di istana. Para pelayan membicarakannya di setiap sudut, sementara Noura semakin terang-terangan menunjukkan rasa tidak sukanya. Dalam diam, ia merencanakan sesuatu yang akan memisahkan Aisyah dan Sultan Khalid selamanya. Suatu malam, Aisyah dipanggil ke ruang bawah tanah istana oleh seorang pelayan yang mengaku diminta oleh Sultan Khalid. Namun, ketika ia sampai di sana, ia mendapati dirinya dijebak. Noura dan beberapa penjaga menuduhnya mencuri sebuah cincin berlian milik keluarga kerajaan. "Pelayan seperti kau memang tidak tahu malu. Kau pikir kau bisa mencuri dan mengelabui kami?" seru Noura dengan penuh kemarahan. Aisyah terkejut dan membela diri. "Saya tidak mencuri apapun. Ini pasti salah paham." Namun, Noura tidak peduli. Ia memerintahkan para penjaga untuk membawa Aisyah ke penjara istana. Di balik semua ini, Noura tahu bahwa jika Aisyah disingkirkan, Sultan Khalid tidak akan punya pilihan selain menikahi Putri Yasmin. Saat Aisyah dibawa pergi, air matanya mengalir. Dalam hatinya, ia berdoa agar Khalid mengetahui kebenaran sebelum semuanya terlambat. Namun, di malam yang gelap itu, ia merasa sendirian, seolah-olah dunia telah memutuskan untuk melawannya. Malam itu, di sudut gelap penjara istana, Aisyah meringkuk di lantai dingin. Air mata terus mengalir di pipinya. Ia merasa dunia telah runtuh di sekelilingnya. Suara angin gurun yang menggema di luar hanya menambah kesunyian yang menyesakan. Dalam kegelapan itu, Aisyah merenungkan nasibnya. Apakah ini akhir dari perjuangannya? Apakah semua harapan yang ia bangun untuk keluarganya akan hancur karena fitnah keji? Namun, di tengah kepedihan itu, Aisyah tetap berdoa. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Di tempat lain, Sultan Khalid mendengar kabar bahwa Aisyah dituduh mencuri. Amarah dan kebingungan menyelimuti dirinya. Ia tahu Aisyah tidak mungkin melakukan hal seperti itu. "Bawa aku ke penjara sekarang juga," perintahnya dengan suara dingin kepada pengawalnya. Ketika ia tiba, ia menemukan Aisyah duduk di lantai, wajahnya penuh kesedihan. Hatinya teriris melihat wanita yang ia cintai diperlakukan seperti ini. "Aisyah, katakan yang sebenarnya," ujar Khalid, matanya tajam menatapnya. Aisyah menggeleng dengan air mata berlinang. "Saya tidak mencuri apapun, Tuan. Saya dijebak," jawabnya dengan suara gemetar. Khalid tahu Aisyah berkata jujur. Selama ini,
Ia mengenalnya sebagai sosok yang jujur dan tulus. Tanpa ragu, Khalid memerintahkan penjaga untuk membebaskan Aisyah. Namun, Noura, yang tiba-tiba muncul, menghentikan mereka. Khalid, kau tidak bisa begitu saja mempercayai seorang pelayan. Apa yang akan dikatakan istana jika kau membiarkan ini berlalu begitu saja? Pertengkaran terjadi antara Khalid dan Noura. Sultan muda itu akhirnya menunjukkan wibawanya. Aku adalah penguasa di sini, bukan kau, Noura. Jika kau berani menyentuh Aisyah lagi, kau akan merasakan akibatnya, ucapnya dengan suara bergetar amarah. Noura terdiam, tetapi dalam hatinya ia tidak akan membiarkan Aisyah lolos begitu saja. Setelah Aisyah dibebaskan, Khalid membawanya ke ruangannya untuk memastikan ia baik-baik saja. Maafkan aku, Aisyah. Aku gagal melindungimu, ucap Khalid dengan nada menyesal. Aisyah menggeleng, mencoba tersenyum meski hatinya masih luka. Tuan, ini bukan salahmu. Aku hanya takut, apapun yang terjadi, keluargaku di rumah tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Khalid terdiam. Ia tahu bahwa jika ingin melindungi Aisyah, ia harus mengambil keputusan besar. Khalid memutuskan untuk menyelidiki kejadian ini secara diam-diam. Ia meminta bantuan pengawalnya yang paling setia untuk mencari tahu siapa yang menjebak Aisyah. Dalam waktu singkat, mereka menemukan bukti bahwa cincin yang dituduhkan dicuri oleh Aisyah sebenarnya disembunyikan oleh salah satu pelayan atas perintah Noura. Khalid semakin marah. Ia tahu ini bukan hanya soal fitnah, tetapi juga upaya untuk memisahkannya dari Aisyah. Keesokan harinya, Khalid memanggil semua penghuni istana ke aula utama. Di hadapan mereka, ia mengungkapkan bukti yang ia temukan. Wajah Noura memucat, tetapi ia masih mencoba membela diri. Aku hanya melakukan ini demi kebaikan kerajaan, Khalid. Dia tidak pantas untukmu, serunya. Namun, Khalid tidak ingin mendengar alasan apapun. Dengan tegas, ia memerintahkan agar Noura diusir dari istana. Kau telah melanggar batasanmu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu orang yang kucintai, ucapnya tegas. Di depan semua orang, Khalid mendekati Aisyah yang berdiri dengan tubuh gemetar. Aisyah, aku tahu ini sulit untukmu, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Suasana di aula menjadi hening. Para pelayan dan bangsawan yang hadir tidak percaya dengan keberanian Sultan untuk mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Aisyah menatap Khalid dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu bahwa sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di tengah intrik dan tekanan, ia mulai merasakan bahwa cinta mereka lebih kuat daripada segala rintangan yang ada. Setelah insiden yang mengguncang istana, kehidupan Aisyah berubah. Meski Sultan Khalid telah membuktikan bahwa ia tidak bersalah, Aisyah tetap menjadi sasaran tatapan sinis dan bisik-bisik para pelayan dan bangsawan. Ia tahu bahwa cintanya dengan Sultan Khalid akan terus menghadapi rintangan. Namun, yang paling menghantuinya adalah perasaan bahwa ia menjadi beban bagi pria yang mencintainya. Di sisi lain, Sultan Khalid semakin tegas menunjukkan perasaannya kepada Aisyah. Ia tidak lagi menyembunyikan rasa sayangnya di depan penghuni istana. Namun, tindakan ini menimbulkan gejolak di dalam keluarganya. Ayah Khalid, seorang sultan tua yang bijaksana, memanggilnya untuk sebuah percakapan penting. Khalid, kau tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, setiap keputusanmu bukan hanya milikmu sendiri. Kau harus memikirkan rakyatmu, kerajaanmu. Hubunganmu dengan Aisyah akan membawa lebih banyak masalah daripada kebaikan, ujar ayahnya dengan nada lembut namun tegas. Khalid mendengar kata-kata itu dengan hati yang berat. Ia tahu ayahnya benar, tetapi ia juga tahu bahwa cintanya pada Aisyah bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan. Ayah, aku mencintainya. Dia adalah wanita yang membuatku merasa hidup, membuatku mengerti arti kebahagiaan sejati. Aku tidak akan melepaskannya hanya karena statusnya, jawab Khalid, matanya penuh tekad. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari bahwa jalan di depan akan semakin sulit.
Sementara itu, Aisyah mulai merasa bahwa keberadaannya di istana hanya memperburuk keadaan. Ia melihat bagaimana Khalid harus terus-menerus membela dirinya, bahkan melawan keluarganya sendiri. Suatu malam, ia memberanikan diri menemui Khalid di ruang pribadinya. "Tuan, saya ingin berbicara," ujarnya dengan suara yang hampir berbisik. Khalid menatapnya dengan penuh kasih. "Katakan, Aisyah." "Saya pikir, saya harus pergi dari sini," ucapnya pelan, tetapi setiap kata terasa seperti belati yang menusuk hati mereka berdua. "Saya tidak ingin menjadi alasan mengapa Tuan kehilangan segalanya. Saya hanyalah seorang wanita biasa, dan saya tidak pantas berada di sisi seorang sultan." Air mata mengalir di wajah Aisyah, tetapi ia menahan tangisnya agar tidak terdengar. Khalid terkejut dan marah. "Aisyah, jangan pernah berpikir bahwa kau tidak pantas untukku. Cinta bukan tentang status atau kekayaan. Aku telah memilihmu, dan aku akan melindungimu apapun yang terjadi," ujarnya tegas. Namun, Aisyah menggeleng. "Tuan, saya tidak ingin melihat Tuan terluka karena saya. Jika saya pergi, mungkin Tuan bisa menjalani hidup tanpa beban," jawabnya, suaranya bergetar menahan emosi. Keesokan harinya, Khalid mendapati bahwa Aisyah telah meninggalkan istana. Ia menemukan sebuah surat singkat di kamarnya. "Tuan, maafkan saya. Kepergian saya adalah untuk kebaikan Tuan. Jangan mencari saya. Doa saya selalu menyertai Tuan." Surat itu membuat Khalid terpukul. Ia merasa separuh jiwanya telah hilang. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Aisyah pergi begitu saja. Dengan penuh tekad, Khalid memutuskan untuk mencari Aisyah. Ia meninggalkan istana dengan menyamar sebagai rakyat biasa, menelusuri jejak wanita yang telah mengubah hidupnya. Di sepanjang perjalanan, ia semakin menyadari bahwa cintanya pada Aisyah adalah segalanya. Ia bersumpah, tidak peduli berapa banyak rintangan yang harus ia hadapi, ia akan menemukan Aisyah dan membawanya kembali. Di tengah padang pasir yang luas, Khalid memulai perjalanan yang akan menentukan nasib mereka berdua. Khalid berangkat meninggalkan kemewahan istana dan memilih menyamar sebagai seorang rakyat biasa. Dengan pakaian sederhana dan hanya ditemani kuda setianya, ia menelusuri jejak Aisyah. Angin gurun membawa debu yang menyengat wajahnya, tetapi Khalid tidak peduli. Ia hanya memiliki satu tujuan, menemukan wanita yang telah mengisi hatinya. Di setiap desa yang ia lewati, ia bertanya kepada penduduk setempat, "Apakah kalian melihat seorang wanita muda bernama Aisyah? Dia memiliki mata yang penuh ketulusan dan senyum yang hangat." Namun, jawaban yang ia terima selalu sama, "Tidak ada yang tahu." Sementara itu, Aisyah telah menempuh perjalanan jauh menuju desa terpencil di pinggiran gurun. Ia tinggal di rumah seorang wanita tua bernama Umi Hana yang memberinya tempat berlindung dan pekerjaan sederhana. Setiap malam, Aisyah termenung di bawah langit berbintang, merindukan Khalid, tetapi ia yakin bahwa keputusannya meninggalkan istana adalah yang terbaik. "Aku hanya ingin dia hidup bahagia tanpa beban," gumamnya sambil menahan air mata. Di istana, ketidakhadiran Khalid menimbulkan kegemparan. Keluarga kerajaan dan para penasihat sibuk mencari penguasa mereka. Namun, Khalid sudah jauh dari jangkauan mereka. Ia semakin dalam memasuki wilayah gurun, meskipun tubuhnya mulai lelah. Suatu malam, ia terjatuh dari kudanya karena kelelahan. Namun, sebelum kehilangan kesadaran, ia melihat seorang pria tua mendekatinya. "Kau baik-baik saja, anak muda?" tanya pria itu dengan nada cemas. Ketika Khalid sadar kembali, ia mendapati dirinya berada di sebuah tenda kecil milik pria tua itu, yang bernama Syekh Ibrahim. Setelah mengetahui pencariannya, Syekh Ibrahim menawarkan bantuan. "Cinta sejati adalah hadiah yang tidak bisa diabaikan. Aku akan membantumu menemukan wanita itu," katanya bijak. Dengan petunjuk dari para pengembara lain, Syekh Ibrahim akhirnya memberitahu Khalid tentang sebuah desa terpencil di mana seorang wanita bernama Aisyah mungkin berada. Sementara itu, di desa kecil itu,
Aisyah tidak tahu bahwa takdir sedang mengarahkannya kembali kepada Khalid. Suatu hari, ia sedang menimba air dari sumur ketika ia mendengar suara derap kuda mendekat. Ia menoleh dan terkejut melihat seorang pria yang tampak sangat dikenalnya. Itu adalah Khalid, tetapi ia tampak kurus, lelah, dan berdebu. "Aisyah," panggil Khalid dengan suara parau. Aisyah menjatuhkan timbanya dan berlari ke arahnya. "Khalid, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya, suaranya penuh keterkejutan dan emosi. Khalid tersenyum lemah. "Aku mencarimu, Aisyah. Kau pikir aku bisa hidup tanpamu?" Aisyah terdiam, air matanya mengalir deras. Ia tidak percaya Khalid telah meninggalkan semua yang ia miliki hanya untuk mencarinya. "Khalid, kau tidak seharusnya datang. Ini berbahaya untukmu," ucapnya, meskipun hatinya penuh kebahagiaan. Khalid menggenggam tangan Aisyah dan menatapnya dalam-dalam. "Bahaya adalah hidup tanpamu, Aisyah. Aku tidak peduli dengan istana, keluarga, atau statusku. Aku hanya peduli padamu. Jadi, jangan pernah pergi lagi," ucapnya tegas. Kata-kata itu meluluhkan hati Aisyah. Ia akhirnya menyadari bahwa cinta mereka tidak bisa dilawan. "Aku hanya ingin kau bahagia, Khalid," jawabnya dengan isak tangis. Malam itu, di bawah langit gurun yang dipenuhi bintang, Khalid dan Aisyah berjanji untuk tidak lagi membiarkan apapun memisahkan mereka. Mereka tahu perjalanan mereka belum selesai, tetapi mereka juga tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Angin gurun yang dingin mengiringi malam itu, tetapi di dalam hati mereka, kehangatan cinta sejati menyala terang, mengalahkan segala rintangan. Khalid membawa Aisyah kembali ke istana dengan hati yang penuh tekad. Ia tahu keputusan ini akan menuai kontroversi, tetapi ia tidak peduli. Ia telah berjanji untuk melindungi wanita yang ia cintai, apapun konsekuensinya. Saat mereka tiba di gerbang istana, para penjaga dan pelayan yang melihat mereka berdua hanya bisa saling berbisik. Kabar bahwa Sultan kembali bersama Aisyah menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru istana. Di aula utama, ayah Khalid, Sultan tua yang bijaksana, menunggu dengan ekspresi serius. Ketika Khalid dan Aisyah melangkah masuk, ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekam. "Khalid, apakah kau sadar apa yang telah kau lakukan?" Suara Sultan tua menggema di ruangan. Khalid menunduk hormat, tetapi nadanya tegas. "Ayah, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku mencintai Aisyah, dan aku ingin menjadikannya istriku." Kata-kata itu membuat aula bergemuruh. Para penasihat kerajaan saling berpandangan, sebagian marah, sebagian terkejut. Ayah Khalid menghela napas panjang. "Khalid, kau tidak bisa mengabaikan adat dan tradisi kerajaan. Menikahi seorang pelayan akan menjadi aib bagi keluarga kita. Kau akan kehilangan dukungan bangsawan dan rakyat," ucapnya dengan nada tegas. Namun, Khalid tidak goyah. "Ayah, seorang pemimpin tidak diukur dari siapa yang ia nikahi, tetapi dari keadilannya. Jika rakyat dan bangsawan menilai aku hanya dari status istriku, maka aku lebih baik kehilangan mereka daripada kehilangan hatiku sendiri," jawabnya dengan mata yang penuh tekad. Aisyah berdiri di sampingnya, menunduk dengan penuh hormat, tetapi di dalam hatinya, ia dilanda ketakutan. Namun, perjuangan Khalid dan Aisyah tidak berhenti di sana. Noura, yang diam-diam masih berada di istana dengan bantuan beberapa pendukungnya, merancang rencana baru untuk menghancurkan Aisyah. Ia menyuap beberapa pelayan untuk menyebarkan rumor bahwa Aisyah telah menggunakan ilmu hitam untuk memikat Khalid. Rumor itu menyebar dengan cepat, menciptakan ketegangan di dalam istana dan di kalangan rakyat. Khalid marah besar ketika mendengar tuduhan itu. Ia segera mengadakan sidang terbuka di depan bangsawan dan rakyat untuk membersihkan nama Aisyah. "Jika ada yang memiliki bukti atas tuduhan ini, datanglah ke depan," ujar Khalid dengan suara tegas. Namun, tidak ada yang berani maju. Noura, yang berada di antara kerumunan, mulai merasa panik. Rencananya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Tiba-tiba, seorang pelayan yang sebelumnya menjadi kaki tangan Noura memberanikan diri untuk maju.
Dengan gemetar, ia mengungkapkan semuanya. Yang mulia, Noura lah yang menyuruh kami menyebarkan rumor ini. Kami dipaksa melakukannya dengan ancaman, ucapnya. Aula kembali gempar. Khalid memerintahkan agar Noura ditangkap. Kau telah melewati batas. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kau memilih untuk terus menebar kebencian, ucap Khalid dengan nada dingin. Dengan tertangkapnya Noura, nama Aisyah kembali bersih. Namun, Khalid tahu bahwa ini hanya awal dari perjuangan mereka. Meski cinta mereka telah menang melawan fitnah dan kebencian, ia menyadari bahwa Aisyah harus diterima oleh rakyat dan bangsawan sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Khalid bersumpah dalam hati bahwa ia akan melakukan apapun untuk memastikan bahwa Aisyah mendapatkan tempat yang layak di sisinya, sebagai istrinya, sebagai ratu, dan sebagai cinta sejatinya. Setelah Noura ditangkap dan pengkhianatannya terungkap, istana mulai kembali tenang. Namun, Aisyah tetap merasa was-was. Ia tahu bahwa cinta Khalid telah melindunginya sejauh ini, tetapi ia juga sadar bahwa tantangan yang lebih besar menanti. Khalid, di sisi lain, semakin yakin bahwa ia ingin menjadikan Aisyah sebagai istrinya secara resmi, meski ia tahu keputusan ini akan menghadapi banyak penolakan. Suatu pagi, Khalid memanggil ayahnya untuk berbicara secara pribadi. Ayah, aku telah memutuskan untuk menikahi Aisyah. Aku tidak meminta izin, tetapi aku meminta restu, katanya dengan nada tegas. Sultan tua itu menatap putranya dalam-dalam, matanya penuh pertimbangan. Khalid, kau adalah putraku, dan aku menghormati keberanianmu. Namun, menjadi sultan berarti menempatkan kepentingan kerajaan di atas segalanya. Apakah kau yakin bahwa pilihan ini adalah yang terbaik untuk rakyatmu? Khalid menjawab tanpa ragu. Ayah, aku yakin. Aisyah adalah wanita yang memiliki hati murni dan jiwa yang kuat. Dia adalah sosok yang akan membuatku menjadi pemimpin yang lebih baik. Jika rakyatku melihat bahwa aku memilih cinta dan keadilan, mereka juga akan belajar untuk menerima dan menghormati Aisyah. Sultan tua itu terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Baiklah, Khalid, jika ini keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tetapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Hari pertunangan Khalid dan Aisyah pun tiba. Istana dipenuhi dengan tamu-tamu bangsawan, tetapi suasana terasa tegang. Banyak yang datang bukan untuk merayakan, tetapi untuk menyaksikan apakah Khalid benar-benar akan melanggar tradisi dengan menikahi seorang wanita biasa. Aisyah, yang mengenakan gaun sederhana tetapi anggun, merasa gugup saat ia melangkah ke aula besar. Namun, saat ia melihat Khalid yang menatapnya dengan senyuman penuh keyakinan, ia merasa tenang. Dalam pidatonya, Khalid berbicara dengan suara lantang dan penuh wibawa. Hari ini, aku memperkenalkan kepada kalian wanita yang telah mengubah hidupku. Dia adalah Aisyah, seorang wanita dengan keberanian, kejujuran, dan cinta yang tak tergoyahkan. Aku memilihnya bukan karena statusnya, tetapi karena hatinya. Jika kalian menghormati aku sebagai sultan kalian, maka kalian juga harus menghormati pilihanku. Kata-kata itu menggema di seluruh aula, membuat semua tamu terdiam. Namun, tidak semua orang setuju. Seorang bangsawan tua berdiri dan berbicara. Yang mulia, apakah kau pikir keputusan ini tidak akan menodai martabat kerajaan? Rakyat akan kehilangan kepercayaan jika kau tidak mematuhi tradisi. Khalid menatapnya dengan tajam. Martabat tidak datang dari tradisi, tetapi dari tindakan kita. Jika ada yang merasa bahwa aku tidak layak menjadi pemimpin karena cinta yang aku pilih, maka aku siap mempertanggungjawabkan keputusan ini. Kata-kata Khalid mematahkan keberanian para penentang. Satu persatu mereka mulai diam, tidak mampu melawan keyakinannya. Rakyat yang hadir dalam acara itu mulai memberikan dukungan, melihat ketegasan dan keberanian Khalid sebagai tanda seorang pemimpin sejati. Mereka mulai meneriakkan dukungan untuk Aisyah, membuat suasana aula berubah menjadi sorak-sorai. Aisyah merasa air matanya mengalir, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan. Di akhir malam itu, Khalid mengucapkan sumpah pertunangannya di depan semua orang,
memegang tangan Aisyah erat-erat. "Aku bersumpah untuk melindungimu, mencintaimu, dan menjadikanmu ratu di sisiku. Tidak ada lagi yang akan memisahkan kita." Aisyah membalasnya dengan senyum dan anggukan, matanya bersinar dengan keyakinan. Malam itu menjadi awal baru bagi mereka, sebuah bukti bahwa cinta sejati mampu mengalahkan segalanya, bahkan tradisi yang paling kuat sekalipun.